dalam penyelenggaraan layanan konseling. Nah, penyelenggaraan layanan konseling merupakan salah satu aspek penting dalam dunia pendidikan, psikologi, maupun dalam bidang pengembangan sumber daya manusia. Layanan ini bertujuan untuk membantu guru dalam memahami diri, mengatasi masalah, serta mencapai perkembangan optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Namun, demikian dalam praktiknya layanan konseling tidak selalu berjalan dengan sempurna. Oleh karena itu, diperlukan sikap kritis dalam mengevaluasi setiap aspek dari penyelenggaraan layanan konseling. Itu sikap kritis dalam konteks layanan konseling dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menilai, menganalisis, dan mengevaluasi proses konseling secara objektif dan sistematis. Hal ini melibatkan pemikiran reflektif yang didasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme, etika, dan efektivitas layanan. Baru sikap kritis diperlukan untuk yang pertama, memastikan bahwa layanan yang diberikan berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan klien. Baru yang kedua, menghindari praktik konseling yang bersifat mekanistik atau asal-asalan. Baru yang ketiga, mengevaluasi kesesuaian antara pendekatan konseling dengan kebutuhan individu atau kelompok yang dilayani. Oleh karena itu, sikap reflektif dan kritis menjadi alat penting untuk meningkatkan kualitas layanan. Baru yang ketiga, menurut Prayitno menjelaskan bahwa layanan konseling harus dilaksanakan Golden baby get me high, touching me like lightning. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai aspek yang dikritisi dalam penyelenggaraan layanan konseling. Penyelenggaraan layanan konseling itu merupakan suatu proses yang bertujuan untuk membantu dan mengenali dan mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi. Layanan ini seharusnya berjalan secara efektif, profesional, dan etis. Namun, dalam praktiknya terdapat sejumlah aspek yang masih perlu dikritisi agar kualitas pelayanan layanan konseling dapat terus ditingkatkan. Berikut ini adalah beberapa aspek yang secara umum perlu mendapat perhatian dan evaluasi kritis dalam penyelenggaraan layanan konseling. Yang pertama itu, kualitas hubungan konselor dan klien. Hubungan yang baik antar konselor dan klien menjadi salah satu penentu keberhasilan dari layanan konseling. Yang kedua, yaitu teknik konseling yang digunakan. Dalam proses konseling, teknik yang digunakan oleh konselor sangat memengaruhi dinamika posisi. Titik ini umum muncul adalah bahwa beberapa konselor menggunakan teknik secara monoton, tidak disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan klien. Yang ketiga, komunikasi yang kurang efektif. Komunikasi merupakan inti dari proses konseling. Namun, dalam beberapa praktik konselor tidak mampu mengatasi dan berkomunikasi secara aktif dan empati. Yang keempat yaitu etika profesional.
dalam layanan konseling mencakup kerahasiaan, netralitas, tidak menghakimi, dan tidak membocorkan isi sesi kepada pihak lain. Sayangnya, masih ada pelanggaran etika yang terjadi dalam praktik tersebut. Yang kelima, yaitu durasi dan frekuensi sesi konseling. Waktu yang disediakan dalam setiap sesi konseling seringkali tidak cukup untuk membahas permasalahan secara menyeluruh. Yang keenam, yaitu kesesuaian metode dengan kebutuhan klien. Setiap klien memiliki permasalahan yang berbeda, sehingga pendekatan konseling pun harus disesuaikan. Keeping it exciting, you know exactly what to do to blow my mind. You're from another planet. I've never felt like this. I don't know how I ever survived without it. I'm starry-eyed, got me upside down, spinning around you. Wanna taste the clouds, dance with the moonlight. Take a trip around your body, boy, I love the way you got me. Starry-eyed, got me starry-eyed. This bed is out of space, just keep painting constellations. You cover me in glitter till I'm shining bright. I never wanna leave the sky. The way you made me feel alive. I was in the dark and baby you're the light. You're from another planet. I've never felt like this. I don't know how I ever survived without it. I'm starry-eyed, got me upside down, spinning around you. Wanna taste the clouds, dance with the moonlight. Take a trip around your body, boy, I love the way you got me. Starry-eyed, got me starry-eyed. Couldn't fight if I wanted, flying to places that I never thought I could go. You're a meteor shower, falling down all over me, yeah, you're making me glow. Couldn't fight if I wanted, flying to places that I never thought I could go. Starry-eyed, got me starry-eyed. Yeah, got me upside down, spinning around you. Wanna taste the clouds, dance with the moonlight. Take a trip around your body, boy, I love the way you got me. Starry-eyed, got me starry-eyed. Pertama, memberikan pembelajaran langsung dari praktik. Observasi memungkinkan mahasiswa atau calon konselor belajar langsung dari situasi nyata, bukan hanya dari awal teori atau simulasi. Dengan menyelesaikan proses konseling secara langsung, baik melalui video, rekaman maupun pengamatan langsung praktikan. Yang kedua, mengasah empati dan sensitivitas konselor melalui proses observasi. Mahasiswa tidak hanya melihat apa yang dikatakan, tetapi juga bisa hal itu dikatakan termasuk ekspresi wajah dan suara, bahasa tubuh. Melalui pengamatan yang tajam, calon konselor mulai belajar merespon dengan hati, bukan hanya dengan logika atau teknik semata. Yang ketiga, menjadi dasar untuk praktik nyata ke depannya. Observasi berfungsi sebagai pondasi penting sebelum mahasiswa melakukan praktik konseling secara langsung. Observasi juga hanya mempelajari pasif, tapi merupakan langkah awal menuju praktik aktif yang relatif dan terarah. Hasil pembahasan ini menggarisbawahi pentingnya sikap kritis dalam penyelenggaraan layanan konseling yang merupakan aspek fundamental dalam dunia pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Stres, trauma, dan frustasi adalah kondisi yang sering dialami individu, terutama di kalangan mahasiswa dan remaja yang menghadapi berbagai tekanan hidup. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang ketiga fenomena ini sangat krusial untuk kesehatan mental dan kesejahteraan individu. Sikap kritis dalam konteks konseling berarti kemampuan untuk menilai, menganalisis, dan mengevaluasi proses konseling secara objektif. Hal ini melibatkan beberapa aspek seperti 1. Hubungan konselor dan klien, 2. Teknik konseling, 3. Komunikasi yang efektif, 4. Etika profesional, 5. Evaluasi dan tindak lanjut. Kesimpulannya, baik konselor maupun mahasiswa bimbingan konseling perlu terus mengasah kemampuan kritis dan refleksif mereka. Dengan demikian mereka dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan dan memastikan bahwa
mendapatkan manfaat maksimal dari sesi konseling. Melalui pengembangan berkelanjutan dalam praktik konseling, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi kesehatan mental dan kejiwaan.